Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas materi tentang suku banyak terkait pembagian suku banyak, bagian ketiga atau part ketiga. Pembagian suku banyak dalam mencari hasil bagi dan sisa bagi dapat ditentukan melalui langkah atau metode yang ketiga, yaitu dengan menggunakan metode Horner atau disebut dengan sintetis, di mana kelebihan dan kelemahan masing-masing metode Horner atau sintetis ini adalah sebagai berikut. Untuk kelebihannya, dapat menentukan hasil bagi dan sisa bagi lebih efisien, jadi lebih mudah dan lebih taktis. Kemudian untuk kelemahannya, sedikit lebih rumit jika penyebut atau pembagi suku banyaknya memiliki derajat lebih sama dengan 2. Artinya ketika memiliki pembagi atau penyebut untuk suku banyak dengan pangkat atau derajat 2 ke atas, baik 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, akan memiliki kendala sedikit lebih rumit. Kemudian langkah menggunakan metode Horner atau sintetis yang pertama adalah susun variabel polinom dengan derajat paling tinggi ke derajat terendah. Artinya di sini adalah menuliskan variabel dengan derajat tertinggi sampai derajat terendah, yaitu x pangkat 0. Untuk yang B atau yang kedua, letakkan koefisien masing-masing variabel di bawah variabel sesuai dengan derajat. Artinya misalkan 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Variabel x pangkat 3 adalah 3, letakkan di bawah variabel x pangkat 3. Kemudian kalau 2x kuadrat, angka 2 atau koefisien variabel x kuadrat letakkan di bawah x pangkat 2. Kemudian langkah ketiga, buatlah nilai pembuat 0 untuk penyebut atau pembagi agar dapat ditentukan nilai variabel yang akan digunakan ke dalam metode Horner. Artinya nilai pembuat 0 inilah yang akan disubstitusi ke dalam variabel tertentu. Untuk yang keempat atau D, susunlah dengan perhitungan polimer. Untuk perhitungan polimer nanti akan dicontohkan pada nomor 1. Contoh soal nomor 1, tentukan hasil bagi dan sisa bagi dari pembagian suku banyak 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 9 saat dibagi oleh x tambah 1. Maka diperoleh sebagai berikut. Nah, menggunakan metode manual kita akan bandingkan dengan teorema sisa dan metode Horner. Untuk yang pertama, saat 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurang 9 ketika dibagi oleh x tambah 1, maka dengan menggunakan manual 2x pangkat 3 dibagi x adalah 2x pangkat 2. Kemudian dikalikan lagi dengan x plus 1 menjadi 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kali 1, 2x pangkat 2. Kemudian dikurangi. Nah, ini habis karena 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 adalah 0. 4 dikurang 2 adalah 2x pangkat 2 ditambah 5x dikurang oleh 9. 2x kuadrat dibagi oleh x, maka diperoleh 2x. 2x dikali x plus 1 kembali menjadi 2x kuadrat ditambah oleh 2x. Kemudian dikurangi lagi. 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat adalah 0. 5x dikurang 2x adalah 3x min 9. Nah, setelah mendapatkan 3x min 9 masih bisa dibagi lagi, yaitu 3x dibagi oleh x, maka hasilnya adalah plus 3. 3 dikali x plus 1 menjadi 3x ditambah oleh 3. Ketika dikurang, 3x dengan 3x adalah 0, min 9 dikurang 3. Kalau susah dituliskan kembali, menghasilkan angka minus 12. Dari perhitungan manual, diperoleh hasil bagi yang atas, yaitu angka atau variabelnya adalah 2x pangkat 2. Kemudian ditambah 2x ditambah oleh 3. Kemudian sisa baginya, yaitu bagian yang bawah, sebesar minus 12. Disinilah hasil pembagian manual ketika 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x dikurang 9 ketika dibagi oleh x tambah 1. Lalu langkah kedua, dengan menggunakan teorema sisa, maka dalam hal ini akan menentukan sisa bagi, di mana cara pertama menggunakan manual dengan cara yang panjang menghasilkan hasil bagi 2x kuadrat.
plus 2x plus 3 dan sisa bagi minus 12 menggunakan langkah kedua yaitu teorema sisa, maka hasil bagi 2x kuadrat plus 2x plus 3 tidak akan ditemukan. Tetapi kita akan membuktikan bahwa sisa bagi yang dihasilkan bernilai sama, yaitu sebesar minus 12. Untuk mencari sisa bagi saat menggunakan teorema sisa, patokan dari pembagi atau penyebut sebesar x tambah 1, di mana nilai x tambah 1 dimulai harus mencari pembuat nolnya, yaitu x plus 1 sama dengan 0 ketika pindah ruas adalah min 1. Untuk mencari sisa bagi, maka ganti x min 1 ke dalam 2x pangkat 3, 4x pangkat 2, ditambah 5x dikurang 9. X-nya ganti min 1, pangkat 3 ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2, lalu 5 dikali min 1 dikurang oleh 9. 2 dikali min 1 pangkat 3 adalah min 1, ditambah 4 dikali min 1 pangkat 2 adalah 1, 5 kali min 1 adalah min 5, min 9. Sehingga diperoleh 2 kali min 1 adalah minus 2, ditambah 4 min 5 dan min 9. Untuk nilainya sendiri, min 2 tambah 4 adalah 2, 2 dikurang 5 adalah min 3, min 3 dikurang 9 adalah minus 12. Dari langkah kedua menggunakan teorema sisa, sisa bagi yang dihasilkan minus 12 bernilai sama dengan cara manual, yaitu mendapatkan sisa bagi sebesar minus 12. Kemudian langkah ketiga menggunakan metode Horner. Nah, metode Horner atau disebut dengan sintetis lebih taktis dan efisien ketika pembagi atau penyebutnya hanya memiliki derajat 1 atau pangkatnya 1. Nah, dalam hal ini nomor 1 masih mudah, yaitu ketika 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 5x min 9 dibagi oleh x tambah 1. Langkah pertama untuk metode Horner, buat susun variabel dengan derajat terbesar hingga derajat terkecil atau terendah. Karena pangkat terbesarnya 3, maka x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 sampai x pangkat 0, di mana x pangkat 0 sendiri adalah bilangan yang tidak memiliki variabel x sama sekali. Nah, sekarang x pangkat 3 memiliki angka di depan yaitu sebesar 2, maka koefisien x pangkat 3 adalah 2, kemudian koefisien x pangkat 2 adalah 4, lalu koefisien dari x adalah 5 yang tidak punya x sama sekali, yaitu min 9. Nah, untuk mendapatkan hasil bagi dan sisa bagi, maka dimulai dari x tambah 1, yaitu pembagi atau penyebut. Langkahnya yang ketiga, buat 0 untuk penyebut sehingga diperoleh nilai x-nya, yaitu x tambah 1 sama dengan 0, maka x sama dengan min 1. Nah, totalnya harus dijumlah. Disinilah berguna untuk langkah keempat yang disebut dengan perhitungan polimer. Artinya perhitungan polimer sendiri, langkah pertama turunkan angka 2. Nah, 2 dikali min 1 adalah min 2, tetapi harus ditambah bukan dikurang. 4 tambah min 2 adalah 2, 2 dikali min 1 kembali lagi adalah min 2, 5 tambah min 2 adalah 3, 3 dikali min 1 adalah min 3, min 9 ditambah min 3 adalah minus 12. Diperoleh angka-angka berikut. Angka terakhir yang diberi kotak merupakan sisa bagi dengan menggunakan langkah atau metode Horner sebesar minus 12. Sisa bagi dengan menggunakan Horner sebesar minus 12 bernilai sama dengan cara manual, yaitu minus 12 dan teorema sisa sebesar minus 12. Kemudian untuk mencari hasil bagi pada metode Horner diperoleh dari angka yang sebelah kiri minus 12 tetapi dikali silang dengan variabel pangkat yang lebih kecil. Maka ketika dikali silang, 2 dikali x kuadrat ditambah 2 dikali x ditambah 3 dikali x pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1, maka dituliskan menjadi 2x pangkat 2 ditambah 2x ditambah oleh 3 saja.
karena 3 kali X pangkat 0 sama saja 3 kali 1. Nah, inilah jawaban dari menggunakan metode Horner. Sisa baginya minus 12 dan hasil baginya 2x kuadrat plus 2x tambah 3. Contoh soal 1. Jika suku banyak fx sama dengan 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus a min 2x tambah 5 dibagi dengan x min 2 bersisa 17, maka tentukan hasil bagi dan sisa bagi fx ketika dibagi x tambah 2. Nah, ilustrasinya fx sama dengan 2x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah a min 2x tambah 5 dibagi x min 2 bersisa 17, maka saat fx dibagi oleh x tambah 2, cari nilai hasil bagi dan sisa baginya seperti apa. Nah, untuk menentukan hasil bagi dan sisa bagi ketika dibagi x tambah 2, terlebih dahulu cari nilai variabel a yang belum diketahui. Nah, untuk menentukan variabel a dengan menggunakan pembagian suku banyak, ada 3 metode. Yang pertama manual, teorema sisa yang kedua, dan yang ketiga adalah Horner. Di antara 3 cara tersebut, yang paling efisien untuk menentukan variabel adalah teorema sisa, karena memiliki sisa 17. Sehingga, saat fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah a min 2 dikalikan x ditambah 5 dibagi oleh x min 2, dibuat nilai pembuat nolnya dulu, yaitu x min 2 sama dengan 0, maka nilai x-nya adalah 2. Nah, untuk mencari sisanya, ganti ke dalam soal, yaitu di mana nilai x sama dengan 2, masukkan atau substitusikan ke dalam fx. 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah a min 2 kali x ditambah oleh 5, di mana sisanya adalah 17. 2 dikali x-nya diganti 2 pangkat 3 dikurang 2 kali 2 kuadrat ditambah a min 2 dikalikan x-nya adalah 2 ditambah dengan angka terakhir 5. Kemudian kita hitung, yaitu 17 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 dikurang 2 kuadrat adalah 4 ditambah 2 kali a min 2 menjadi 2a min 4 lalu ditambah oleh 5. Maka diperoleh 2 kali 8 16 dikurang 8 ditambah 2a min 4 tambah 5 adalah 1. 17 sendiri tetap, 16 kurang 8 adalah 8 ditambah 1 adalah 9 ditambah 2a, sehingga 2a nya sendiri 17 dikurang 9 yaitu 8, maka nilai a diperoleh dengan membagi nilai 8 dengan 2 sehingga dihasilkan nilai a nya adalah 4. Nah, setelah mendapatkan nilai 4, masukkan ke dalam fungsi fx, di mana nilai a-nya sendiri ketika dikurang 2 hasilnya adalah 2, yaitu sebagai berikut. Dengan mensubstitusikan nilai a sebesar 4, maka nilai fx menjadi 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah oleh a-nya ganti 4 dikurang 2 kali x ditambah oleh 5. Sehingga menghasilkan bentuk nilai fx-nya sendiri 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2, 4 kurang 2 adalah 2 kali x ditambah oleh 5. Nah, sekarang cari ke soal. Soalnya sendiri adalah tentukan hasil bagi dan sisa bagi ketika dibagi x tambah 2. Lebih efisien menggunakan Horner. Nah, susun dengan pangkat terbesar hingga terendah, yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, dan x pangkat 0, masing-masing angkanya 2, min 2, kemudian yang di depan x adalah 2, yang terakhir adalah 5. Ketika dibagi x tambah 2, maka dibuat pembuat 0 terlebih dahulu, x-nya sebesar min 2, yaitu menjadi, turunkan angka 2, dikali min 2 menjadi min 4, turunkan kembali, minus 6, karena min 2 tambah min 4 adalah minus 6. Minus 6 kali minus 2 adalah 12. 2 tambah 12 adalah 14. Kali min 2 adalah min 28. 5 tambah min 28 adalah minus 23. Angka minus 23 yang diberi kotak merupakan sisa bagi. Sisa baginya adalah minus 23. Hasil baginya disingkat dengan HB, yaitu dengan cara kali silang dengan pangkat yang lebih rendah,
diperoleh 2 dikali X kuadrat adalah 2X kuadrat. Kemudian minus 6 dikalikan X pangkat 1 adalah minus 6X. Lalu 14 dikali X pangkat 0 adalah 14. Karena X pangkat 0 adalah 1, sehingga 14 dikali X pangkat 0 sama dengan 14 dikali 1, yaitu 14. Inilah jawaban contoh soal nomor 1. Contoh soal 2. Jika suku banyak fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah a plus 3x kuadrat ditambah b min 1x tambah 5 dibagi dengan x min 2 bersisa 45 dan dibagi dengan x plus 1 bersisa 9, maka hasil bagi dan sisa bagi dari fx oleh x tambah 2 adalah berapa? Langkah pertama, fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah a plus 3x kuadrat ditambah b min 1 kali x tambah 5. Ketika dibagi x min 2 bersisa 45, artinya dengan menggunakan teorema sisa, kita cari nilai a dan b dulu. Dimulai dari saat dibagi x min 2 bersisa 45, artinya adalah x min 2 sama dengan 0, maka pindah ruas menjadi 2. Lalu substitusikan 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah oleh a ditambah 3 x kuadrat, artinya 2 dikuadratkan ditambah b min 1 kali x, x-nya adalah 2 ditambah 5, bersisa harus sebesar 45. Nah, 2 pangkat 3 adalah 8, 8 kali 3 adalah 24, ditambah 2 kuadrat adalah 4, lalu 4 dikali dengan a adalah 4a ditambah 4 kali 3 adalah 12, b min 1 tetap, dikalikan 2, 2 kali b adalah 2b, lalu dikurang oleh 2, karena 2 kali min 1 adalah min 2, ditambah dengan 5 hasilnya harus 45. Nah, sekarang tentukan dalam persamaan a dan b, yaitu meliputi 4a ditambah dengan 2b, semua angka yang sebelah ruas kiri pindah ruas ke kanan. Dimulai dari plus 24 pindah ruas menjadi minus 24, minus 12 lalu plus 2 dikurangi oleh 5. Maka 4a ditambah 2b sama dengan 45 dikurang 24 adalah 21, 21 dikurang 12 adalah 9, 9 ditambah 2 adalah 11, lalu dikurang 5, hasilnya adalah 6. Nah, yang kedua, dibagi semua dengan 2. Ketika dibagi 2, maka mendapatkan bentuk 2a ditambah b sama dengan 3. Karena semua bilangan dalam bentuk 4a plus 2b sama dengan 6, dibagi 2 menghasilkan 2a plus b sama dengan 3. Nah, yang kedua, ketika dibagi x plus 1 bersisa 9. Artinya, x ditambah 1 sama dengan 0 terlebih dahulu, x sama dengan min 1, ganti setiap x-nya min 1 sebesar ke dalam fx, yaitu fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah a plus 3x pangkat 2 ditambah b min 1 kali x ditambah 5 sama dengan sisanya harus 9 ketika dibagi oleh x tambah 1. Kalau sudah mendapatkan bentuk seperti ini, ganti nilai min 1. 3 dikali min 1 pangkat 3 ditambah a plus 3 dikali x kuadrat. Min 1 kuadrat ditambah b min 1 kali x. X-nya adalah min 1 ditambah 5, hasilnya adalah 9. Min 1 pangkat 3 adalah min 1 dikali 3 adalah min 3. Nah, kemudian min 1 kuadrat adalah 1, 1 kali a plus 3 tetap. Kemudian min 1 kali b adalah min b. Min 1 kali min 1 adalah plus 1 ditambah 5 sama dengan 9. Lalu tinggal menyisakan a dikurang dengan b. Min 3 tambah 3 adalah 0. 1 tambah 5 adalah 6. Pindah ruas menjadi minus 6, sehingga diperoleh 3. Yang pertama adalah ini sebagai persamaan pertama, yang kedua adalah a min b sama dengan 3 sebagai persamaan kedua. Nah, setelah mendapatkan dua buah persamaan, sekarang tinggal dieliminasi. Setelah mendapatkan persamaan 1, 2 plus b sama dengan 3 dan persamaan kedua, yaitu a dikurang b sama dengan 3, maka lakukan eliminasi untuk mencari nilai a dan b.
yaitu ketika sudah diperoleh B-nya sama, cukup dijumlah. Karena B tambah min B adalah habis, 2A tambah A adalah 3A, sama dengan 3 tambah 3 adalah 6. Diperoleh A-nya 6 dibagi 3 adalah 2. Lalu masukkan ke persamaan kedua boleh, persamaan pertama boleh. A min B sama dengan 3 adalah persamaan kedua, ganti nilai A-nya 2, dikurang B sama dengan 3, maka nilai B-nya tinggal pindah ruas menjadi 2 dikurang 3, hasilnya adalah min 1. Nah, sekarang masukkan ke dalam fungsi fx, di mana fungsi fx yaitu 3x dipangkatkan 3 ditambah a plus 3x pangkat 2 ditambah oleh b min 1x ditambah oleh 5. Ketika diganti nilai a dan b, maka diperoleh 3x pangkat 3 ditambah a-nya diganti dengan 2 ditambah 3x pangkat 2 ditambah b-nya diganti min 1 dikurang 1x ditambah 5, diperoleh bentuk 3x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 min 1 menjadi min 2x ditambah oleh 5. Setelah mendapatkan fungsi fx, maka cari hasil bagi dan sisa bagi dari fx oleh x tambah 2. Gunakan Horner, yaitu x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Koefisiennya masing-masing 3, 5, lalu ada min 2 dan yang tidak punya x adalah 5. Saat dibagi x tambah 2, maka dibuat sama dengan 0, x-nya adalah min 2. Sesuai dengan bentuknya, lakukan dengan Horner. Angka 3 mula-mula turun, lalu 3 dikali min 2 adalah minus 6, 5 ditambah minus 6 adalah min 1, min 1 kali min 2 adalah 2, min 2 tambah 2 adalah 0, 0 dikali min 2 adalah min 0, atau lebih tepatnya 0 saja. Sehingga 5 tambah 0 adalah 5. Sisa baginya mendapatkan angka yang terakhir paling ujung diberi kotak, yaitu sebesar 5, dan hasil baginya mendapatkan bentuk kali silang dengan pangkat yang min 1 sebelumnya, 3 kali x kuadrat, kemudian ditambah oleh min 1 kali x, menjadi min x, sedangkan 0 tidak ditulis. Inilah jawaban contoh soal nomor 2. Contoh soal 3, hasil bagi dan sisa bagi fx sama dengan 24x pangkat 3 ditambah 16x kuadrat min 10x tambah 5 saat dibagi dengan 2x tambah 1 adalah berapa? Nah, ketika menggunakan Horner untuk 24x pangkat 3 tambah 16x kuadrat min 10x tambah 5 dibagi dengan 2x tambah 1, hati-hati karena koefisien dari pembaginya adalah 2 atau lebih dari 1. Nah, sekarang susun dulu dari pangkat yang terbesar, yaitu x pangkat 3 dengan koefisien sebesar 24, lalu 16, min 10, dan yang terakhir yang nggak punya x yaitu 5. Nah, kemudian yang kedua, saat 2x plus 1 sama dengan 0, 2x sama dengan min 1, maka nilai x-nya adalah min 1 bagi 2. Susun dari pangkat terbesar kemudian dikalikan dengan nilai x sama dengan min setengah. Nah, sekarang angka 24 dengan pangkat terbesar susun turun ke bawah, yaitu 24. 24 kali min setengah adalah minus 12, 16 tambah minus 12 adalah 4, 4 kali min setengah adalah min 2, ketika dijumlah menjadi minus 12, minus 12 dikali min setengah adalah 6, menghasilkan 11. Angka terakhir yang diberi kotak adalah sisa bagi. Maka untuk contoh soal nomor 3, sisa baginya adalah sebesar 11. Akan tetapi untuk hasil baginya, yaitu dengan cara kali dengan pangkat yang lebih kecil dari derajat terbesar, yaitu 24 dikalikan dengan x kuadrat, kemudian ditambah 4 kali x, dikurang 12, tetapi karena penyebutnya adalah 2 untuk pembagi 2x plus 1, maka semua angka pada pada hasil bagi dibagi dengan angkanya. Kalau di bawahnya adalah 3, maka semua pembaginya dibagi dengan 3. Begitu pula dan seterusnya. Sehingga hasil baginya yaitu 24 dibagi 2 mendapatkan bentuk 12x kuadrat. 4 bagi 2 adalah 2x,
Lalu minus 12 dibagi 2 adalah minus 6. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 3. Contoh soal 4. Jika saat 64 X pangkat 4 tambah 72 X pangkat 3 tambah 8 X pangkat 2 ditambah 8 X min 1 dibagi oleh 2 X plus 1 sama dengan PX tambah KX per 2 X tambah 1, maka hasil bagi PX oleh X tambah 1 adalah berapa? Untuk menjawab nomor 4, ketika terdapat persamaan 64X pangkat 4 ditambah 72X pangkat 3 tambah 8X kuadrat plus 8X min 1 dibagi 2X plus 1 dinyatakan sama dengan PX tambah KX per 2X tambah 1 sesuai dengan bentuknya. PX merupakan hasil bagi, sedangkan si KX merupakan sisa bagi. Karena dalam bentuk pecahan campuran, maka PX adalah sifat dari hasil bagi, sedangkan KX merupakan sifat dari sisa bagi saat suku banyak 64X pangkat 4 ditambah 72X pangkat 3 tambah 8X kuadrat plus 8X min 1 dibagi oleh 2X tambah 1, di mana 2X tambah 1 tetap sebagai penyebut atau pembagi. Nah, ketika terdapat bentuk seperti ini, maka gunakan Horner. Dimulai dari pangkat terbesar yaitu X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Koefisien dari suku banyaknya masing-masing dengan pangkat 4 yaitu 64, 72, 8, 8, dan min 1. Ketika dibagi oleh 2X tambah 1, maka buatlah sama dengan 0 terlebih dahulu. Maka 2X sama dengan min 1, sehingga X-nya adalah min 1 bagi 2. Nah, baru dijumlahkan dengan metode Horner. Sehingga hasil dari 64 letakkan ke bawah, kemudian dikalikan min setengah adalah minus 32, dijumlah dengan 72 mendapatkan 40, dikalikan min setengah adalah minus 20, ditambah dengan 8 menjadi minus 12, minus 12 dikali min setengah lagi, yaitu 6, 8 ditambah 6 adalah 14, 14 dikali min setengah menjadi min 7, maka dijumlah min 8, dimana sisa bagi adalah angka terakhir yang diberi kotak, yaitu sebesar min 8. Nah, sisa baginya dinyatakan oleh KX. Sekarang cari hasil bagi atau yang dinyatakan oleh PX saat dibagi dengan 2X tambah 1. Nah, jati mulanya yaitu dikalikan dengan pangkat yang lebih rendah. Sehingga untuk hasil bagi yang dinyatakan oleh PX dapat dinyatakan oleh bentuk sebagai berikut, yaitu 64X pangkat 3 ditambah 40X pangkat 2 minus 12X ditambah oleh 14. Hasil perkalian silang dari 64X pangkat 3 ditambah 40X kuadrat min 12 kali X ditambah 14 kali X pangkat 0, di mana X pangkat 0 adalah 1. Tapi ingat, ketika pecahannya adalah 2 untuk pembagi, maka setiap bilangannya dibagi dengan 2 karena pecahannya adalah 2 atau koefisien dari X-nya sendiri adalah 2. Ketika dibagi, maka bentuk PX-nya menjadi 64 bagi 2 adalah 32, kemudian 40 bagi 2 adalah 20, lalu 12 bagi 2 adalah minus 6, dikalikan X ditambah 14 bagi 2 adalah 7. Dengan menggunakan Horner, maka pertanyaan hasil bagi PX oleh X tambah 1 dapat ditentukan dengan cara Horner, yaitu PX sebesar 32X pangkat 3 ditambah 20X kuadrat minus 6X tambah 7 dibagi X plus 1. Untuk Horner sendiri, pangkat terbesar disusun dari yang tertinggi, dimulai dari X pangkat 3 dengan koefisien angka 32, X pangkat 2 dengan angka 20, X pangkat 1-nya adalah minus 6, dan yang tidak memiliki nilai X adalah 7. Nah, pembaginya adalah X tambah 1 sesuai dengan soal. Dibuat pembuat 0 terlebih dahulu. X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 1. Sehingga sesuai dengan cara Horner dijumlah, 32 angka pertama kali adalah turun, 32 kali minus 1 adalah minus 32, dijumlah menjadi minus 12,
dikalikan min 1 adalah 12, dijumlah dapat 6. 6 dikali min 1 adalah minus 6. 7 ditambah minus 6 menjadi 1. Inilah sisa bagi dari PX dibagi oleh X tambah 1, yaitu sebesar 1. Sedangkan hasil baginya mendapatkan bentuk 32 dikalikan pangkat atau derajat sebelumnya, yaitu 32 dikali X kuadrat dikurang 12 kali X ditambah 6 kali X pangkat 0. X pangkat 0-nya adalah 1, sehingga 6 kali 1 adalah 6. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 4.